Saudara, Litbang Kompas mensurvei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya melalui 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error sekitar 3,10%. Dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana, survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Dan kini kita akan bahas hasil survei Litbang Kompas terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya di bidang Polkam atau politik keamanan. Sudah bersama kami peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas. Mas Toto, selamat pagi Mas. Selamat Terima pagi. kasih sudah ada di studio Sapa Indonesia Pagi. Yap. Mas, ini kalau kita melihat, ini kita bahas dulu dari tingkat kepuasan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran yang ada di belakang kita, 80,9%. Survei tingkat kepuasannya begitu tinggi. Mas Toto bisa jelaskan, 80,9%, bagaimana bisa melihat kepuasan begitu tinggi di 100 hari pertama? Baik, pertama-tama kita harus ingat bahwa Pak Prabowo ini mempunyai modal politik yang cukup besar. Dan kalau kita bandingkan dengan survei terakhir yang dilakukan pada Juni 2024, itu angkanya sebetulnya sudah hampir mirip. Gitu, hampir mirip, tetapi memang masih 75%. Tetapi khusus untuk yang politik nanti, kita akan lihat bahwa angkanya sebetulnya hampir mirip, 85%. Nah, kenapa ini bisa demikian? Kalau menurut hemat kami, ada kapital politik yang memang sudah dibawa oleh Pak Prabowo ini, yang dia ada sejak beliau ikut di dalam kontestasi lembaga kepresidenan. Nah, kapital politik ini lalu ditambah oleh pemilih-pemilihnya Pak Jokowi. Oke, berarti ada gabungan nih Mas? Ada gabungan, sehingga di situ kita bisa lihat kenapa di dalam triwulan ini itu kita bisa melihat ada cara mengapresiasi yang berbeda dari publik. Karena begini Mas Mario, kalau kita misalnya sedikit mereview ke belakang, pada masa pemerintahannya Pak Jokowi JK maupun Jokowi Ma'ruf, itu kalau kita pilah antara kepuasan terhadap pemerintahan dari pemilihnya Pak Jokowi dan pemilihnya Pak Prabowo, karena kebetulan di dua term itu kan mereka berkompetisi, itu hampir separuhnya. Jadi kepuasan yang disuarakan oleh pemilih Jokowi itu hampir 2 kali lipat dari kepuasan disuarakan oleh Pak Prabowo. Apapun kondisi yang terjadi, baik di politik, di hukum, ekonomi, kesos. Jadi itu menggambarkan bahwa memang sekarang ini ketika lalu yang menjadi presiden adalah Pak Prabowo Subianto, itu kapital yang diemban oleh beliau itu memang menjadi baseline yang kuat. Yang lalu itu ditambah oleh para pemilih Pak Jokowi yang kebetulan masih terus mengikuti dalam hal ini inklinasi atau arahan beliau. Dalam ini ketika Gibran Rakabuming menjadi wapres. Karena juga ada dari pemilihnya Pak Jokowi ini yang dia berafiliasi kepada PDIP misalnya, itu tentunya dia mempunyai jalur apresiasi yang berbeda. Oke, Mas Toto, Anda mau bilang bahwa konsolidasi politik 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini berjalan berhasil dalam arti bahwa merangkul semua, baik itu pendukung presiden-presiden sebelumnya, pendukung Presiden Jokowi, pendukung Presiden SBY, dan juga pendukung Presiden Prabowo sendiri. Iya, betul. Jadi kalau kita mau memakai ukuran tadi konsolidasi politik apa? Satu, partai-partai, ya. Yang kedua adalah isu di masyarakat, itu memang relatif berhasil. Oke, kita bandingkan misalnya dengan tahun awal pemerintahan Jokowi di 2015. 2014-2015 ya, triwulan pertamanya kan di Januari 2015, itu kita lihat bahwa tingkat kepuasannya hanya 63, sekitar 7%, 63,5 sampai 63,7%. Itu karena pada saat itu terjadi dispute. Jadi pertama penyusunan kabinet kerja pada waktu itu ada problem, kemudian juga ada waktu itu kisruh tentang pemilihan Kapolri. Waktu itu ada isu Pak Budi Gunawan yang ditentang. Kemudian juga ada isu cicak buaya. Jadi antara waktu itu KPK masih pada periodenya Abraham Samad ya. Itu cicak buaya jilid 2 ada di situ. Kemudian juga kalau kita lihat di bulan November pada waktu itu ya, ini dalam narasi
narasi di masyarakat ada kenaikan harga BBM. Jadi Pak Jokowi itu begitu dia naik di bulan Oktober itu kemudian beberapa bulan kemudian menaikkan harga BBM. Jadi di politik ada problem, kemudian koalisi kerjanya Pak Jokowi waktu itu melawan koalisi Merah Putih ya, koalisi Indonesia Hebat lawan koalisi Merah Putih itu kan tidak berimbang gitu. Jadi ini beda sekali dengan situasi pada saat ini. Ketika koalisi kerjanya Pak Prabowo itu sudah mampu menghimpun 81% ya dari kekuatan politik yang ada di parlemen. Jadi hampir seluruh partai-partai itu masuk sekarang dalam koalisi Indonesia Kim Plus, sementara yang di luar hanya tinggal PDI Perjuangan. Kemudian juga di masyarakat kita tidak, misalnya ya, seperti isu kemarin sempat, isu misalnya PPN mau dinaikkan 12%, tapi lalu kan terjadi koreksi, revisi, yang dikenai hanya barang-barang mewah. Nah itu mengurangi tensi di masyarakat, sebagaimana yang terjadi di periode awal Pak Jokowi. Sebagai contoh saja. Oke, menarik Mas Toto, karena berbicara soal politik, hari ini Litbang Kompas meliris kepuasan pemerintahan Prabowo Gibran khususnya di bidang Polkam, politik dan keamanan. Di mana dari hasil survei Litbang Kompas menunjukkan yang pertama bahwa ini kita akan menunjukkan pada Anda. Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran bidang politik dan keamanan cukup tinggi, Mas. Ya. Di angka 80% juga. Tetapi kalau kita melihat per aspek yang ditampilkan ini subindikator ya. Subindikatornya. Ini kalau menjelaskan ini seperti apa, Mas? Baik, pertama-tama kalau angka ini dirangkum, kemudian dirangkumnya tidak di rata-rata ya, tetapi di indeks kemudian baru di rata-rata, itu adalah angkanya 85,8%. Jadi apresiasi terhadap bidang Polkam untuk triwulan pertama pemerintahan ini adalah 85,8%. Angka termasuk tinggi atau bagaimana, Mas? Itu termasuk tinggi rata. Oke. Dalam arti tinggi rata adalah beberapa bulan yang lalu ketika terjadi peralihan dari pemerintahan ini di bulan Juni 2024, jadi proses kan pada waktu itu terjadi transisi dan sudah terjadi pernyataan-pernyataan dukungan ya dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Itu juga angkanya sebetulnya 85,sekian%, sedikit di bawah ini. Naik 0,3% kalau tidak salah. Hanya naik 0,3%. Tapi kalau kita lihat di subindikator, misalnya di sini kita lihat bahwa ada 5 rincian dari kepuasan pada bidang politik dan keamanan, mencakup aspek-aspek yang sebetulnya meliputi aspek-aspek penting dari demokratisasi itu sendiri. Misalnya yang paling penting, Mas Mario, adalah kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat, kemudian kemampuan masyarakat untuk mendapatkan akses mengontrol jalannya pemerintahan, itu kan hal-hal yang paling penting dari demokrasi, itu apresiasinya tinggi, 83,sekian%. Kemudian juga sikap toleransi, 88,6%. Ini membangun sikap menghargai perbedaan ini biasanya kalau kita bandingkan dari periode-periode yang lalu dalam apresiasi bidang politik, ini biasanya menjadi paling tinggi, Mas. Dan ini menjadi ukuran yang sensitif kalau menurut kami. Dimana kalau aspek ini sudah turun, itu yang lain juga bisa bahaya. Sama juga ketika aspek politik ini, kalau politik ini turun, itu yang lain bisa bahaya. Makanya kelihatan bahwa pemerintahan sejak Jokowi, bahkan sejak zaman SBY, itu politik itu dijaga sedemikian tinggi. Supaya dia bisa menjadi baseline stabilitas politik untuk bidang-bidang lain. Fondasi lah ya. Tetapi memang masih ada kendala di, di bidang penanganan konflik antar kelompok, terutama isu separatisme yang kita lihat angkanya masih relatif paling rendah, 72,5%. Ya, betul. Mas, bagaimana menjelaskan bahwa ini membangun sikap menghargai perbedaan paling tinggi, 88,6%. Bagaimana menjelaskan bahwa masyarakat pada akhirnya puas terhadap sikap pemerintahan Prabowo menghargai perbedaan? Jadi kalau kita flashback 3 bulan ini, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo atau pemerintahan ini ya, Prabowo Gibran untuk membangun sikap menghargai perbedaan, sebetulnya itu tercermin dari satu, pernyataan-pernyataan elit ya, pernyataan elit dari Prabowo dan elemen-elemen di pemerintahan. Yang kedua adalah situasi konkret yang ada di masyarakat. Jadi
Misalnya Pak Prabowo itu pada waktu pelaksanaan pilkada, jelang pilkada 27 Tahun politik 2024 ya? Ya, 27 November 2024 kemarin kan pertama-tama itu kan beberapa waktu sebelumnya beliau menyatakan bahwa alangkah baiknya jika semua bisa masuk. Bisa masuk dalam gerbong pemerintahan yang baru sehingga bisa membangun negara ini secara bersama-sama. Tapi belakangan ketika ada dispute waktu itu, dispute di Pilkada Banten ya misalnya, lalu Golkar akhirnya mendukung Ibu Airin misalnya kayak gitu. Itu lalu Pak Prabowo di dalam statementnya lalu menyatakan bahwa ya itu enggak apa-apa lah. Pilkada itu kita serahkan pada yang muda-muda. Yang penting kita bersama-sama gitu. Silahkanlah mau pasangan parpol A dengan parpol B, tidak harus semuanya di dalam satu gerbong Kimples. Nah itu kan wujud dari sikap menghargai perbedaan. Itu di kalangan elit. Nah itu kan turunan ke bawahnya menjadi bagus, Mas. Kemudian juga kita tidak lagi melihat di masyarakat selama 3 bulan ini, misalnya demo-demo besar. Jangan salah bahwa demo-demo yang sifatnya konflik, yang sifatnya membenturkan isu horizontal, terutama berbasis pada isu-isu SARA misalnya, itu sensitif. Dan itu tercermin pada waktu 2019 ketika awal periode kedua Pak Jokowi. Periode kedua Pak Jokowi itu kalau kita flashback ke belakang, kepuasan bidang politik ini bukan 85% begini Mas, tetapi cuma 66% sekitar itu. Jauh di bawah ini ya? Jauh di bawah, karena pada waktu di masyarakat terjadi demo-demo yang sebetulnya terkait, kalau Mas Mario ingat itu terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Jadi ada soal demo-demo yang terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang lalu dia berimbas pada asumsi atau anggapan di masyarakat bahwa saat ini terjadi konflik di di penyelenggaraan pemerintahan. Selain kita melihat terkait dengan membangun sikap menghargai perbedaan, yang tertinggi kedua di 83,7% menjamin warga bebas berpendapat. 100 hari pertama Anda melihat Prabowo Gibran memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bisa berpendapat secara bebas atau bagaimana? Ya, ini terkait dengan kalau kita ingat pada waktu periode Pak Prabowo masih menjadi calon presiden, itu selalu ada dalam tanda petik kekhawatiran ya, bahwa kalau Pak Prabowo ini naik karena beliau dari tentara, lalu akan ada pendekatan yang lebih ketat ya, yang lebih rigid gitu. Misalnya orang takut bahwa nantinya ketika orang berpendapat berbeda, dia akan diingat atau dicatat by name by address misalnya. Nah itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul gitu, karena merefleksikan apa yang terjadi di masa sebelumnya ketika periode awal reformasi, di mana Pak Prabowo memang terlibat dalam beberapa kasus di sana. Nah aspek-aspek itu kan yang dikhawatirkan publik. Nah tetapi terbukti selama triwulan ini hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Buktinya masyarakat bisa menyuarakan secara bebas, paling tidak di media sosial ya. Meskipun di media sosial juga kita tahu bahwa di sana banyak yang anonim sebetulnya. Tetapi toh kita bisa lihat banyak sekali kasus, terutama kasus-kasus hukum, yang itu misalnya kasus hukumnya bukan hanya sesama warga negara, tetapi antara warga negara dengan misalnya polisi, dengan TNI, atau dengan pejabat, atau bahkan dengan pejabat tinggi misalnya. Atau bahkan pejabat tinggi melakukan pelanggaran lalu lintas misalnya, itu bisa dinyatakan secara terbuka tanpa ada kekhawatiran bahwa akan terjadi risiko terhadap keamanan dirinya. Nah hal-hal itu kan membuat bahwa ternyata pemerintahan ini tidak seperti yang dikhawatirkan gitu Mas Mario. Mas, ini singkat saja terkait dengan indikator rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Terkait dengan ini kepuasan memang merata kalau dari survei Litbang Kompas, bahwa kalangan muda pun menyetujui terkait dengan Polkam ini ada kepuasan. Pun juga kelas ekonomi atas dan bawah pun memberikan rasa yang imbang terkait dengan kepuasan ini. Indikator rasa aman ini seperti apa Mas? Singkat aja. Ya benar Mas Mario tadi, jadi dari berbagai latar belakang responden ketika kita cek, baik demografi, aras politik, usia dan seterusnya, itu memang relatif berimbang. Artinya angka-angka ini memang merata ya. Untuk rasa aman ini terutama adalah rasa aman dari ancaman terhadap dirinya dalam hal kriminalitas, tapi juga
sebetulnya juga tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Ya. Dalam hal inilah adalah nasib para TKI dan TKW. Dan yang kita dapat memang angkanya 77%, bukan angka yang terbaik, tetapi angka ini cukup baik, tapi dengan catatan. Karena kita tahu bahwa belakangan ini kriminalitas memang, terutama kriminalitas yang sifatnya di lingkup orang-orang terdekat, itu sekarang cukup tinggi di masyarakat. Masif ya. Oke. Dan kita harapkan apa yang disampaikan dari Litbang Kompas, survei 100 hari Prabowo Gibran, terutama di bidang Polkam, bisa memberikan masukan kepada pemerintahan kali ini untuk tetap menjaga bagaimana konsolidasi terus berjalan, tapi juga program real di lapangan semakin terus. Masyarakat bisa terus menjaga solidaritas dan menghidupkan nilai-nilai demokrasi. Itu yang penting. Terima kasih Mas Toto Surenintias, peneliti senior Litbang Kompas, atas kehadirannya di Sapa Indonesia Pagi. Sehat-sehat selalu Mas. Sehat-sehat.